Baik Pak, perkenalkan nama saya Perawat Dea. Saya di sini sebagai kepala ruangan melatih bersama teman saya Perawat Sonia, Perawat Dea dan Perawat Ari. Apa kalian dari Bapak Cahyo? Iya, saya Perawat Cahyo pasien paru di sini. Selamat pagi Pak, bagaimana perasaannya Pak pada pagi hari ini? Saya merasa lemas dan pusing sus. Pak, kelihatan pucat sekali. Apalagi Pak yang dirasakan? Tidak ada sus. Bapak semalam tidurnya kurang sus, sering bangun. Baik Pak, sambil menunggu dokter yang akan menangani Bapak, di sini teman saya akan menjelaskan fasilitas di dalam ruangan ini. Dengan mengetahui yang akan dijelaskan, diharapkan Bapak menjaga kenyamanan Bapak di ruangan ini. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Itu saya dengan Perawat Ratna akan melanjutkan pemeriksaan di pasien lain. Selamat pagi Pak. Selamat pagi sus, terima kasih. Bapak dan Ibu, waktunya tidak lama, sekitar 10 menit. Bapak bisa mendengarkan saya dengan tetap berbaring di tempat tidur. Untuk Ibu Cahyo, Ibu bisa membantu Bapak Cahyo apabila memerlukan sesuatu. Ya, Suster. Saya akan menjelaskan peraturan rumah sakit ini mengenai fasilitas jam berkunjung, penunggu, tata cara pembayaran rumah sakit, waktu makan, penyimpanan obat, dan peraturan untuk tidak membawa barang berharga. Saya mulai ya. Untuk tempat tidur ini, bagian atasnya itu bisa dinaikkan dan bagian bawahnya juga bisa dinaikkan. Mari Bu, saya lihat. Ini Bu, ada pemutarannya untuk bisa menaikkan kepala, dan di sebelah sana ada lemari untuk menyimpan makanan atau pakaian Bapak. Baik Pak. Ibu, di luar dekat pintu itu ada kamar mandi. Jadi bila Bapak dan Ibu ingin mandi atau buang air kecil, bisa di sana. Dan di atas tempat tidur Bapak ada bel. Jika Bapak dalam keadaan darurat, bisa gunakan bel tersebut. Mohon Bapak dan Ibu untuk tidak merokok di dalam ruangan ini karena dengan menjaga kenyamanan di ruangan ini. Terima kasih. Baik Pak, untuk kenyamanan bersama, sebelum melanjutkan, apakah ada yang Bapak ingin pertanyakan? Sementara tidak ada sus. Kita lanjut ya Bapak, Ibu. Penunggu pasien hanya boleh ditunggu oleh keluarga terdekat saja. Dan pasien hanya boleh ditunggu oleh satu penunggu. Dan akan mendapatkan kartu penunggu. Jam berkunjung dibatasi karena untuk menjaga kenyamanan klien. Kunjung pagi yaitu dari pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Jam berkunjung sore yaitu dari pukul 17.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat.
pengunjung yang masuk ruangan maksimal 2 orang. Jadi apabila ada pengunjung, bapak yang berkunjung lebih dari 2 orang, disediakan ruangan untuk transit sambil menunggu yang di dalam ruangan keluar. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah paham? Iya, Sus. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Sus. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, saya lanjut tentang penjelasan. Waktu menyajikan makanan untuk pasien. Makan pagi akan disajikan pada pukul 7.00 dan snack pagi pukul 10.00. Makan siang disajikan pada pukul 12.00. Snack sore akan disajikan pukul 16.00. Untuk makan malam akan disajikan pada pukul 18.00. Bagaimana Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Jika Bapak dan Ibu mau menitipkan untuk biaya rumah sakit, bisa dititipkan kepada perawat yang sedang bertugas. Langsung ke kasir dekat loket pendaftaran pasien masuk. Untuk menjaga keamanan bersama, dimohon tidak membawa barang berharga dan meletakkan barang di sembarangan tempat. Baik Pak, Ibu, almari untuk menyimpan obat. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan Bapak beristirahat sambil menunggu dokter. Iya Sus, terima kasih. Baiklah, saya permisi dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Dr. Bima datang untuk memeriksa Bapak Cahyo. Perawat Sonya mendampingi Dr. Bima memeriksa Bapak Cahyo. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Cahyo. Dokter Bima akan memeriksa Bapak ya. Iya Sus, terima kasih. Selamat pagi Pak Cahyo. Saya periksa dulu ya. Permisi Pak, saya periksa. Bapak kelihatan pucat dan lelah. Apakah Bapak bersedia nanti kami ambil darahnya untuk diperiksa kadar gula dan lukanya? Saya bersedia dok. Baik Pak, saya akan memberikan obat untuk diminum dan obat suntik. Baik Pak, untuk sementara waktu Bapak istirahat dulu ya di rumah sakit agar kondisinya lebih cepat pulih. Terima kasih dok. Kalau Bapak butuh apa-apa, nanti perawat yang bertugas akan membantu Bapak selama di rumah sakit. Saya tinggal dulu ya Pak. Dr. Bima dan perawat Sonya meninggalkan ruang perawatan Bapak Cahyo menuju ruang perawat. Di ruang perawat, Dr. Bima melanjutkan menulis catatan perkembangan Bapak Cahyo di status klien dan menuliskan resep yang diperlukan. Setelah selesai memeriksa status klien, perawat Sonya menyampaikan tindakan keperawatan yang akan dilakukan untuk membantu kesembuhan Bapak Cahyo. Selamat pagi Pak Cahyo. Selamat pagi Sus. Bagaimana kebiasaan Bapak setelah diperiksa dengan Dokter Bima? Baik Sus, meskipun masih sedikit pusing. Bapak Cahyo, untuk tindakan kali ini ada beberapa tindakan yang akan dilakukan, yaitu untuk mengambil sampel darah untuk melihat kadar gula darah Bapak dan merawat kaki Bapak yang luka, dan ada juga beberapa obat yang diminum sebelum makan, dan ada juga obat yang dimasukkan pada selang infus. Ya Sus, sudah cukup jelas. Selain saya yang bertugas di ruangan Bapak, ada perawat Ratna yang akan menjaga di ruangan ini untuk dinas sorenya. Nanti saya akan perkenalkan Ratna kepada Bapak. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Iya Sus. Baik Pak Cahyo, silakan istirahat. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya mohon izin pamit ya Pak.
Assalamualaikum. Sebelum dinas sore dimulai, kepala tim merencanakan dan mendelegasikan tindakan keperawatan kepada perawat pelaksana untuk dinas siang. Setelah kegiatan timbang terima selesai, perawat yang dinas pagi pulang dan dilanjutkan oleh perawat yang dinas sore. Setelah 6 hari dirawat, Bapak Cahyo kondisinya semakin membaik dan sudah diperbolehkan pulang oleh Dr. Bima. Kepala ruangan beserta tim di ruang melati merencanakan untuk melakukan discharge planning agar pasien dapat melanjutkan perawatannya. Tahap persiapan di ruang kepala ruangan. Selamat pagi rekan-rekan, agenda kita pagi hari ini untuk pasien Bapak Cahyo adalah melakukan discharge planning. Kondisi Pak Cahyo semakin membaik dan dokter sudah memberikan izin untuk pulang dan memungkinkan untuk perawatan di rumah. Bagaimana persiapan pulang pasien Bapak Cahyo, Bu Ratna dan tim? Kami lakukan dengan baik. Menyiapkan juga status pasien dengan format discharge planning. Ditemukan pada pasien Bapak Cahyo adalah luka pada bagian tungkai kaki sebelah kiri. Masih perlu perawatan lebih lanjut. Untuk membantu penyembuhan luka, selain tindakan perawatan luka, pasien dan keluarga perlu diberikan informasi tentang kapan tempat kontrolnya, diet DM, senam kaki DM, cara perawatan kaki di rumah sakit, tanda-tanda senam kaki DM, dan hiperklemi pada pasien. Ya, saya mau lihat berkas-berkas yang akan digunakan untuk discharge planning. Discharge planning yang sudah kami persiapkan. Terima kasih. Setelah kepala ruangan meneliti kelengkapan berkas dan dirasa cukup, kepala ruangan beserta tim ke ruangan pasien untuk melakukan discharge planning. Tahap pelaksanaan. Selamat pagi Pak Cahyo. Pagi Su. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini ada kabar gembira untuk Bapak. Hari ini Bapak diperbolehkan untuk pulang. Setelah Ibu menyelesaikan administrasi, Ibu akan mendapatkan kartu izin untuk pulang dan nanti akan diserahkan di perawat ruangan. Kemarin bagian keuangan sudah menghitung biaya perawatan. Saya menitipkan uang untuk biaya perawatan sampai hari ini. Saya akan segera urus ke sana kekurangannya. Senang Pak dapat pulang. Oke, bagus sekali. Setelah kami memberikan penyuluhan, Ibu segera dapat menyelesaikan administrasi. Baik Ibu, untuk melanjutkan perawatan Bapak di rumah, berikan waktu untuk perawat Ratna dan Sonia untuk menjelaskan hal-hal yang perlu Ibu ketahui. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Dengan senang hati Yesus saya mendengarkan. Baik, Bapak dan Ibu Cahyo, kita mulai ya. Prinsip penanganan diabetes mellitus ada 3 cara, yaitu diet, kontrol, dan olahraga. Diet yang perlu Bapak perhatikan adalah menjaga pola makan sehat dan seimbang dengan memperhatikan 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Jumlah menghitung jumlah kalori ideal yang dikonsumsi tubuh. Hal ini berkaitan dengan tinggi badan dan aktivitas fisik yang biasa dilakukan. Sedangkan jenis yaitu memperhatikan jenis makan yang dikonsumsi. Baik Ibu, Bapak,
Komposisi gizi yang seimbang akan menunjang pola makan yang sehat. Jenis makanan yang sehat yang ideal adalah makanan yang mengandung 45-65% karbohidrat, 10-20% protein, 20-25% lemak, serta vitamin dan mineral. Makan yang ideal adalah 3 kali makan besar diselingi dengan 3 kali makan kecil, termasuk sarapan pagi. Variasi menu nanti Bapak dapat lihat di lembar kertas yang kami berikan. Prinsip yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Penjelasannya sangat panjang dan saya mengerti. Kita lanjutkan tentang kontrol gula darah secara rutin sehingga kadar gula darah senantiasa terjaga untuk hidup sehat dan optimal. Misalnya 1 bulan sekalian periksa di rumah sakit. Jika ibu mempunyai alat untuk periksa gula darah, sewaktu-waktu dapat dilakukan setiap hari atau sesuai yang diperlukan. Baik Ibu, Bapak, olahraga secara teratur, melakukan latihan kaki untuk mempertahankan sirkulasi jalannya darah. Jalan kaki sangat membantu untuk melancarkan sirkulasi darah. Saya akan tetap kontrol dan akan jalan kaki setiap hari. Bagus sekali Bapak, kegiatan tersebut dapat dipertahankan. Untuk selanjutnya adalah perawatan luka kaki. Bapak dapat meminta tolong pada perawat terdekat. Sedangkan untuk perawatan kaki yang sehat untuk mencegah terjadinya luka dapat dilakukan dengan cara selalu memakai alas kaki saat berjalan. Memakai kaos kaki yang terawat terbuat dari bahan kualitas baik dan lembut. Memakai sepatu yang terbuat dari bahan yang menyerap dan tidak sempit pada jari kaki. Ganti sepatu bila sudah rusak. Agar kaki tetap bersih, Bapak dapat membersihkan kaki dengan menggunakan sabun, terutama di sela-sela jari. Potong kuku kaki mengikuti lengkungan jari kaki. Jangan memotong kuku berbentuk lurus pada tepinya karena dapat menyebabkan tekanan pada jari-jari. Hati-hati saat mengukir tepi kuku yang kasar. Untuk mencegah kerusakan kuku, hindari merendam kaki berlama-lama dan menggunakan air panas. Gunakan pelembab untuk kulit yang kering. Penjelasannya sangat panjang dan saya mengerti. Bagus sekali Bapak dan Ibu Cahyo sudah mengerti dan paham apa yang kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik untuk membantu kesembuhan Bapak. Baik Pak Cahyo, kami sudah menyampaikan dan Bapak sudah paham. Sekarang Bapak dan keluarga boleh berkemas dan menyelesaikan administrasi pasir. Kami mohon maaf apabila selama perawatan Bapak di sini ada usulan. Semoga Bapak sehat selalu. Baik Sus, sama-sama. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua perawat yang sudah merawat saya dari awal sampai hari ini. Semoga para perawat juga sehat selalu sehingga dapat membantu pasien lebih banyak lagi. Amin, selamat pagi. Terima kasih atas kerjasama rekan-rekan semua. Saya kira untuk kegiatan digital planning pada pagi hari ini sangat bagus dan luar biasa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat dan terus ditingkatkan lagi untuk kenyamanan dan kepuasan pasien dan keluarga. Baik Bu. Selamat bertugas kembali, tetap sehat, semangat, dan kompak. Bersama kita bisa.